program Peduli Janda. Wah, ini program Peduli Janda ini, Pak Camat. Ini juga ada program Sejadah, Sedekah Janda Duafa. Ini kan luar biasa, namanya saya sudah sangat ini. Tapi sebenarnya begini, terus terang itu program itu lahir dari Pak Lurah. Pak Lurah, ya. Terus terang kami juga bertanya bahwa ini judulnya seperti apa? Memang cukup nyari-nyari sedapnya juga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa channel Medium TV dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi di salah satu program yang ada di Medium TV, yakni program Mengenal Lebih Dekat. Di Mengenal Lebih Dekat ini saya akan mengenal lebih dekat di 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Maros. Setiap hari kita bertemu dengan kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Maros, tentunya untuk kita kenal lebih dekat seperti apa wilayahnya, potensi-potensi apa yang ada di kecamatan tersebut, serta program kerja apa yang sementara berjalan. Nah, kita tentunya akan mengenal lebih dekat, dan seperti biasa di hari ini saya sudah kedatangan narasumber saya di salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Maros, yakni dari Kecamatan Mandai. Sudah hadir di sebelah saya ini Pak Camat, Bapak Haji Abdul Razak SE. Assalamualaikum Pak Camat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Camat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, harus tetap prima dan sehat. Kita doakan sehat selalu Pak Camat untuk melaksanakan kerja-kerja yang ada di Kecamatan Mandai. Mantap. Pak Camat, saya berterima kasih dulu untuk kesediaan ini bisa kita bincang-bincang sedikit untuk mengenal lebih dekat seperti apa masyarakat di Kabupaten Maros. Kan pasti mungkin yang ada di Kecamatan Mandai atau kecamatan yang berbatas dengan Mandai mungkin sudah mengetahui secara umum, tetapi kan kita akan menjelaskan lebih detail lagi biar kita mengetahui. Misalnya ada beberapa spot wisata atau desa wisata yang di situ, kan masyarakat bisa datang berburu-buru ke Kecamatan Mandai khususnya kayak begitu Pak Camat. Kita akan bincang-bincang lagi lebih lanjut, namun sebelumnya saya ingin bertanya dulu sama Pak Camat. Bisa dijelaskan dulu kepada kami bahwa di Kecamatan Mandai itu letaknya di mana, Pak Camat? Jumlah penduduk maupun juga desa ataupun ada kelurahan berapa banyak yang ada di Kecamatan Mandai? Nah, silahkan Pak Camat. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya menyampaikan terima kasih atas undangan dari TV Medium dalam rangka menyampaikan program-program kerja Kabupaten Maros dan terkhusus Kecamatan Mandai ke depan agar supaya masyarakat lebih tahu dan lebih mengenal bagaimana Kecamatan Mandai itu. Kecamatan Mandai adalah merupakan salah satu kecamatan di 14 kecamatan di Kabupaten Maros dan letaknya ya di sebelah, boleh dikatakan sebelah selatan lah Kabupaten Maros, posisinya seperti itu, dan berbatasan langsung dengan Kota Makassar. Seperti itu. Berarti dekat dengan Kota Makassar. Dan Kecamatan Mandai terdiri dari 4 desa dan 2 kelurahan. Dua kelurahan di? Iya, 2 kelurahan. Dan Kecamatan Mandai luas wilayahnya ya 49,11 km persegi dan jumlah penduduk ya 53.406 jiwa, seperti itu Kecamatan Mandai. Dan alhamdulillah Kecamatan Mandai ini adalah merupakan suatu penyangga dari Kota Makassar, sehingga ya kita titik beratkan bagaimana peningkatan ekonomi di masyarakat kita di sana. Karena kenapa? Kita tahu persis kalau berbatasan langsung dengan Kota Makassar dan penyangga dari Kota Makassar, ya otomatis pergerakan warga masyarakat itu lebih besar. Sehingga ini peluang yang menjadi suatu modal buat kita untuk bagaimana meningkatkan sosial ekonomi masyarakat kita di sekitar itu. Itulah peluang-peluang yang ada di Kecamatan Mandai. Seperti itu. Siap. Baik,
Pak Camat, ini menarik ini karena memang sebagai salah satu kota daerah penyangga di dekat Kota Makassar, memang tentunya menjadi keuntungan tersendiri Pak Camat ya. Betul. Seperti ketahui, seperti dijelaskan dari Pak Camat, ini berada di daerah selatan ya. Berarti kalau kita tarik dari bandara sudah masuk di Kecamatan Mandai. Mandai, betul. Ini kan sangat luar biasa sekali, di mana kita ketahui kan pasti kita ketahui Kabupaten Maros sendiri ini kan menjadi andalan wisata juga. Betul. Bagaimana khususnya di Kecamatan Mandai ini, apakah juga ada desa wisata Pak Camat, sehingga menjadi seperti yang dibilang tadi nilai plus begitu bagi mungkin wisatawan yang lewat bisa mampir dulu di Mandai sebelum mungkin mau menuju ke Maros ya. Betul. Bisa dijelaskan Pak? Dan alhamdulillah Kecamatan Mandai ada berapa, sebenarnya bukan hanya satu, tapi ada berapa titik-titik yang bisa menjadi suatu wisata buat masyarakat kita. Termasuk juga Desa Patontongan kemarin, ini sudah ada di sana dibangun semacam yang Maros Highland. Oh iya. Ini masuk wilayah Desa Patontongan. Oh itu di Kecamatan Mandai ya? Kecamatan Mandai. Iya. Ini luar biasa ini. Antusias juga memang saya lihat masyarakat. Ya. Cuman kita selaku pemerintah setempat dalam hal ini desa dan kecamatan ya harus mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Kenapa ini penting? Karena kita tahu persis kalau ada wahana-wahana seperti itu, otomatis kan masyarakat itu bukan hanya Kabupaten Maros yang datang. Betul. Termasuk dari kabupaten lain, Makassar dan sebagainya, boleh dikatakan ya bisa saja terjadi suatu kemacetan yang luar biasa. Betul, kita tahu persis kalau Kecamatan Mandai ini terkenal dengan macetnya. Langganan macet juga. Betul. Ada beberapa titik yang inilah menjadi suatu perhatian pemerintah kita, utamanya kalau jalan provinsi ya. Ini ya perhatian dari provinsi bagaimana agar supaya bisa mengurai kemacetan kita ini. Tapi paling tidak ya kita selaku pemerintah setempat ya betul-betul menjadi suatu perhatian juga. Minimal kita menghimbau kepada masyarakat ya kalau kita tidak terlalu penting jangan dulu keluar lah pada jam-jam tertentu. Ya, misalnya beraktivitas saja pada jam-jam tertentu, sebab kita tahu persis pada jam-jam tertentu ya Kecamatan Mandai itu ya terkenal macetnya seperti itu. Tapi saya pikir kemacetan ini ya bisa juga dinilai secara positif, bisa juga dinilai secara negatif. Positifnya ya seperti ini. Kalau kita lihat ada kondisi di mana macet itu berarti pergerakan dan perekonomian itu bisa terputar terus. Itu. Jadi saya menilai positif seperti itu. Kalau terjadi kemacetan berarti pergerakan warga itu, pergerakan manusia itu ya luar biasa. Berarti perputaran ekonomi lagi padat ya memang perputaran ekonomi lagi meningkat ya. Cuman inilah menjadi suatu perhatian kita, kendala bagaimana mengurai kemacetan. Tapi alhamdulillah sekarang ini sudah ada program-program pemerintah provinsi dalam hal ini ya sudah mulai dibangun kembali jalan alternatif Paminasata, saya lihat sudah ada yang masuk melalui wilayah Maros, memang banyak masuk. Jadi sudah banyak jalan ini alternatif yang bisa menghubungkan. Mudah-mudahan nanti cepat realisasi ini, tapi saya lihat sudah mulai pembangunannya dan juga masuk Mandai wilayah ada Desa Bontomate ini masuk wilayahnya juga, desanya juga dilalui Paminasata. Itulah semua langkah-langkah pemerintah kita ini, mudah-mudahan keresahan masyarakat terkait masalah kemacetan apa semua ya bisa terurai nantinya. Saya kira seperti itu gambaran secara umum. Tadi saya dengar juga kan kita sudah menyinggung mengenai program kerja nih Pak Camat. Saya ingin dijelaskan biar kita juga bisa mengetahui lebih spesifik, lebih dekat. Sejauh ini program kerja apa saja yang Bapak jalankan di khususnya di Kecamatan Mandai ini? Seperti kita ketahui bahwa visi misi yang diusung Pak Bupati dan Wakil Bupati ini kan Maros sejahtera, religius dan berdaya saing. Sejauh mana implementasi yang Bapak lakukan terhadap menyukseskan visi misi tersebut? Silakan Pak. Makasih. Jadi sesuai dengan visi misi Bapak Bupati bersama Ibu Wakil Bupati bahwa Maros sejahtera, religius dan berdaya saing, dan salah satunya adalah meningkatkan kualitas aparatur dan pelayanan kepada masyarakat. Disitulah kami bisa mengambil suatu langkah-langkah untuk mengimplementasikan kepada masyarakat kita. Misalnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, utamanya kepada aparat kami, ASN yang ada di kantor kami. Kami selalu berkoordinasi dengan pihak
BKPSDM Kabupaten Maros sebagai leading sektor untuk peningkatan sumber daya manusia. Bagaimana agar supaya sumber daya manusia yang ada di kantor Kecamatan Mandai dalam hal ini ASN ya bisa ditingkatkan demi meningkatkan kualitas pelayanan. Betul. Ya, terkait juga bagaimana meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Alhamdulillah Bapak Bupati sekarang ini ya bukan hanya peningkatan sumber daya manusia yang ditingkatkan, tapi termasuk sarana dan prasarananya. Betul. Jadi semua ditunjang. Semua ditunjang. Jadi alhamdulillah tahun 2022 kemarin ini ya kantor Kelurahan Hasanuddin sudah dibangun 2 lantai. Oh iya. Ini terkait dengan implementasi pelayanan kualitas pelayanan kita kepada masyarakat. Dan intinya seperti itu, bagaimana agar supaya pelayanan kepada masyarakat betul-betul ini bisa ditingkatkan, dimaksimalkan. Siap. Berarti memang didukung sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana. Terkait juga masalah Maros religius ya, alhamdulillah kita ini secara rutin tiap tahun selama kepemimpinan Bapak Bupati 2 tahun ini ya, pertama kita laksanakan paling tidak MTQI setiap kecamatan. Di setiap 14 kecamatan 14 kecamatan baru kita ikutkan ke tingkat kabupaten, dan insya Allah nanti bakal yang juara di situ akan mengikuti tingkat provinsi. Seperti itu yang kita lakukan. Di samping kita keliling juga ke masjid-masjid menyampaikan paling tidak sosialisasi terkait peningkatan pembangunan khususnya di Kecamatan Mandai seperti itu. Dan alhamdulillah di Kecamatan Mandai untuk tahun ini Bapak Bupati akan merealisasikan pembangunan Masjid Raya Kecamatan Mandai, dan insya Allah mudah-mudahan selesai bulan puasa ini akan sudah bisa dipakai ya. Belum diadakan peletakan batu pertama. Peletakan batu pertama. Ini luar biasa. Ini masyarakat langsung menyambut dan merespon masyarakat kita bahwa alhamdulillah Kecamatan Mandai boleh dikatakan kecamatan tertua di Kabupaten Maros. Baru kali ini ada pembangunan Masjid Raya, Masjid Besar Kecamatan Mandai. Mudah-mudahan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dimudahkan. Semoga dimudahkan dan diberikan kesehatan kepada Pak Bupati kita bersama Ibu Wakil Bupati agar supaya bisa terrealisasi Masjid Raya Kecamatan Mandai. Sehingga ini bisa dinikmati masyarakat di Kecamatan Mandai ini Kecamatan Mandai seperti itu. Oke, berarti salah satu kecamatan tertua salah satu kecamatan tertua di Kabupaten Maros, Kecamatan Mandai. Betul. Oke, baik. Oke, Pak Camat, terkait program kerja tadi yang sudah dipaparkan, sejauh ini adakah semacam mungkin inovasi yang telah dilakukan dari Kecamatan Mandai khususnya untuk memfasilitasi atau mewadahi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi, mungkin terkait keluhan, saran, atau ada yang memberikan ide atau gagasan. Adakah semacam inovasi atau pertemuan rutin yang dilaksanakan semisal itu untuk mengakomodasi masyarakat-masyarakat yang ingin memberikan sumbangsi ide, pikir maupun moral ataupun material? Adakah seperti itu, Pak Camat? Jadi apa yang kami lakukan semacam ini terkait dengan keluhan-keluhan masyarakat kepada pemerintah, dalam hal ini pemerintah kecamatan dan desa ya, kami terus terang melaksanakan langkah-langkah pendekatan kepada masyarakat. Artinya kami turun ke masyarakat, ke desa-desa, apa yang menjadi persoalan, apa yang menjadi permasalahan di desa masing-masing. Karena kenapa saya mengambil langkah-langkah seperti itu, lebih dekat dengan masyarakat, karena saya pikir masyarakat sebagian ini mungkin enggan ke kantor. Walaupun kita buka seperti ini, layanan ini seperti ini, tapi banyak masyarakat masih enggan ke kantor. Kenapa? Makanya karena mungkin masih kulturnya, sehingga dia pikir ya kalau kita ke kantor sepertinya terlalu mungkin ada masalah apalah seperti itu. Nah, makanya saya adakan suatu pendekatan turun, lihat acara apa saja kami ikuti, apakah ada hajatan dan lain sebagainya. Disitulah kami bertukar informasi, menyampaikan bahwa seperti inilah program-program kerja pemerintah Kabupaten Maros. Itulah yang kami lakukan selama ini. Tapi alhamdulillah sepertinya nyambung, dan masyarakat enak juga. Di mana saja ketemu Pak Camat, Pak Lurah, Pak Desa, saya punya ini, bilang mari sampaikan. Itulah yang kami ramu apa persoalan, apa masalahnya, apa kebutuhannya, sehingga pada saat proses perencanaan pembangunan disitulah kita masuk. Jadi bukan hanya pikiran dari stakeholder setempat, tapi masyarakat juga. Masyarakat juga. Yang penting kan masyarakat, apa masalahnya. Sebab persoalan itu di masyarakat kita harus respon betul. Seperti kita ketahui kan namanya juga pengabdi dan pelayan masyarakat Pak Camat. Tentunya bagaimana seperti tadi
pelayanan ke masyarakatnya ditingkatkan karena kembalinya kan ke masyarakat juga. Dan intinya seperti ini masyarakat sebenarnya dia merasa kepuasan saja dalam pelayanan. Iya. Merasa kepuasan, bukan berarti mau seperti ini, tapi bagaimana kita memberikan pelayanan yang terbaik, disitulah merasa kepuasan masyarakat. Walaupun sebenarnya belum bisa kita realisasikan, tapi cara pelayanan kita kepada masyarakat baik, sesuai dengan apa yang disampaikan dulu Pak Bupati yang lama, bahwa mari kita layani masyarakat dengan senyum. Seperti itulah yang kita lakukan. Makanya saya selalu himbau kepada teman-teman yang khususnya masalah pelayanan, tolong diterapkan seperti inilah. Sebab masyarakat kadang biasa susah dan lain sebagainya, tapi kita layani dengan baik, senyum semua, disitulah kepuasan mereka. Kami juga seperti itu, puas juga kalau masyarakat. Senyum itu kan ibadah juga, Pak Camat. Jadi tidak rugi juga. Jadi kalau ada persoalan bisa selesai. Walaupun mungkin dia datang ke tempat tertentu untuk mau ada masalah segala macam, tapi kalau dilayani dengan baik, mulai dari senyuman, pasti sedikit lebih lega lah ya. Seperti apa yang menjadi harapan Pak Bupati dan selalu disampaikan kepada kita semua selaku aparat di bawah, bahwa kamu adalah pelayan. Kamu adalah pelayan, bukan untuk dilayani. Makanya itulah saya pegang terus bahwa ini amanah yang diberikan kepada kita oleh Bapak Bupati. Kita betul-betul implementasikan. Pak Bupati juga memberi contoh. Contoh. Kenapa? Kalau kita berbuat berarti ini cerminan pimpinan ini. Seperti itu. Ini yang kami pertahankan di bawah, dan selalu saya sampaikan kepada teman-teman bahwa jangan ada kesan bahwa pelayanan tidak berjalan maksimal. Harus berjalan maksimal apapun hasilnya. Kita harus layani dengan baik masyarakat kita. Cocok, Pak Camat. Karena kita ketahui juga ini kan Pak Bupati orangnya boleh dibilang tanpa sekat. Tidak pernah ada masyarakat yang ragu, misalnya tiba-tiba ketemu di jalan atau di tempat tertentu, pokoknya langsung menyapa, menegur beliau, dan beliau juga humble. Beliau tidak pernah merasa bahwa saya ini pejabat, saya ini harus jaga ini, dan tidak pernah ada dapat pengalaman-pengalaman ketat seperti apa, karena memang niatnya memang untuk langsung menyentuh masyarakat ya Pak Camat, dan inilah diimplementasikan langsung khususnya di Kecamatan Mandai juga seperti itu ya, kepada teman-teman ASN juga, bagaimana intinya output pelayanan masyarakat ini seperti apa yang dilakukan Pak Bupati kepada masyarakat. Cocok Pak Camat. Pak Camat, kalau tadi kita sudah berbicara program dan juga bagaimana sejauh ini pelayanan, ini saya ingin bertanya sedikit nih Pak Camat, terkait mengenai ada program yang ini di salah satu sumber yang saya dapatkan Pak Camat, tepatnya di Lurah Bontoa ya, masuk ke Kecamatan Mandai juga ya, ibu kota kecamatan. Itu ibu kota kecamatan ya. Program Peduli Janda. Wah, ini program Peduli Janda ini Pak Camat. Ini mungkin kontroversi juga namanya, tapi kan mungkin ada makna di balik itu. Ada pesan yang ingin disampaikan. Seperti apa ini, Pak Camat, sehingga lahir nama program Peduli Janda ini. Ini juga ada juga, tapi sebentar dijelaskan satu-satu. Juga ada program Sejadah, Sedekah Janda Duafa. Ini kan luar biasa, namanya saya sudah sangat ini. Tapi dijelaskan dulu satu-satu, Pak Camat. Mulai dari program Peduli Janda itu, ini sebenarnya konsepnya bagaimana, Pak Camat? Seperti apa? Sebenarnya begini, terus terang itu program itu lahir dari Pak Lurah. Ya. Terus terang kami juga bertanya bahwa ini judulnya seperti apa? Memang cukup nyari-nyari sedapnya juga. Ya. Saya juga akan bertanya-tanya, wah kenapa ada program seperti ini? Siapa tahu sasarannya cuma itu tadi. Nanti kan mungkin ada perhatian khusus untuk bagaimana memonitoring. Betul. Jadi saya pikir dan saya sudah tanya-tanya kira-kira programnya apa ya. Memang ada kepedulian, utamanya Pak Lurah Bontoa, dia punya program tersendiri bahwa khusus untuk masyarakat yang tidak ada lagi yang menafkahi atau, ini bisa tanda kutip janda mata pencariannya, sehingga ini bisa rentang menjadi suatu warga yang miskin, sehingga mereka ada kepedulian kepada masyarakat. Intinya yang bagaimana bisa produktif bisa produktif, apalagi yang sudah memiliki anak, sudah memiliki tanggungan anak dan sebagainya, sehingga ada kepedulian untuk kegiatan semacam itu. Dan ini saya salut sekali ada seperti ini. Cuma judulnya saja. Saya kadang biasa kaget juga. Kadang-kadang orang kan Pak Camat ketika
melihat program dengan judul yang wah begitu kan langsung lag Pak Camat. Jadi mereka berusaha untuk mencari tahu. Betul. Tapi kan tentunya nama-nama program ini bukan asal dibikin juga. Asal dibikin. Ada tujuan yang baik di dalamnya. Cuman memang harus wow dulu. Pak Camat supaya dilihat dulu. Termasuk saya pernah tanya Pak Lurah bilang, kenapa pakai judul ini? Saya bilang, saya sengaja supaya orang mau mancing dulu. Artinya lebih supaya dia bisa mengenal lebih dekat bagaimana programnya ini. Betul. Sebab kalau baru saja pertama, judulnya saja tidak menarik, ya berarti masyarakat juga tidak tertarik. Sehingga begitu ya, berarti ada trik-trik tertentu ya. Luar biasa. Tapi intinya kan implementasinya yang pokok. Kalaupun judulnya seperti itu ya saya sudah pahami, tapi ya intinya bagaimana ada perhatian kepada masyarakat kita yang tidak mampu, utamanya yang tidak ada lagi yang mencari pencarian. Berarti termasuk program sedekah janda duafa ini ya, kan termasuk juga duafa ini ya, berarti memang betul-betul yang itu satu rangkaian itu dia punya program. Intinya bagaimana supaya mereka yang apalagi mempunyai tanggungan, ini bisa terus berproduktif, menghidupi, menghasilkan ekonomi ya untuk membiayai mungkin kebutuhan. Dan itulah menjadi suatu tugas kita selaku pemerintah, bagaimana mendorong ini masyarakat kita ini yang boleh dikatakan ya paling tidak ya sedikit ada putus asa terkait masalah kehidupan ini ya, supaya tidak melari ke menyimpang segala macam. Disitulah tugas-tugas kita memberikan edukasi, berikan dorongan agar supaya mereka yang siapa tahu masih produktif ya kita bisa bantu mengarahkan untuk seperti ini, untuk berbuat agar supaya tingkat kehidupannya bisa lebih meningkat lagi. Saya sepakat Pak Camat. Oke, kita tinggalkan dulu program Peduli Janda sudah dijelaskan ya. Saya yakin juga masyarakat juga pasti sudah sedikit memahami. Intinya memang tujuannya ya ini mengarah kepada memang kebaikan ya. Cuman memang judulnya yang wow. Biar bisa dikenal lagi lebih dekat, makanya ya harus ditanya langsung sama Pak Lurahnya. Oke, baik. Pak Camat, kita berbicara lagi mengenai masalah banjir. Seperti kita ketahui kan memang ada beberapa titik banjir juga ini di Jalan Poros Kecamatan Mandai. Khususnya di depan ada juga di Grand Mall. Ini intensitas banjir di situ. Ini laporan dari masyarakat ini kan memang itu menjadi langganan juga di situ. Sejauh ini adakah upaya-upaya yang dilakukan Pak Camat untuk mengurangi intensitas banjir itu? Jadi sesuai dengan apa yang terjadi bulan-bulan kemarin pada masa curah hujan yang tinggi sehingga mengakibatkan ada beberapa titik-titik di Kecamatan Mandai mengalami kebanjiran dan kembali kemacetan lagi karena ini jalur poros. Dan Bapak Bupati sudah menyampaikan kepada kita semua, khususnya kepada kami Camat Mandai, bahwa nantinya akan dibangun semacam suatu drainase yang lebar. Ini bukan ranahnya provinsi, tapi paling tidak kita harus memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat kita. Saya sudah tanya-tanya, ada berapa baik pengusaha maupun warga yang ada di situ. Dia punya keinginan seperti ini, bukan berarti menghambat pembangunan, misalnya ada irigasi, ada drainase akan dibangun yang lebar, tapi keinginannya masyarakat kita agar supaya pihak pengelola nanti kalau bisa ya buka tutup, artinya buka tutup, misalnya sudah dikerja sampai 10, 20 meter, 50 meter ya tutup lagi, nanti jadi baru dibuka lagi. Kenapa ini menurut mereka? Karena agar supaya kami juga bisa berusaha, karena kami jalan poros ini rata-rata kan ruko, toko semua sumber penghidupannya di situ. Dia pahami betul. Dan ini perintah langsung Pak Bupati kepada kami, sampaikan kepada masyarakat kita Pak Camat untuk sosialisasi terkait dengan pembangunan drainase nanti untuk mengurangi banjir yang ada di dekat Grand Mall. Seperti itulah yang kami lakukan kemarin. Jadi intinya sudah ada musyawarah ya. Sudah ada musyawarah dengan masyarakat kita, dan saya sudah dengar dengan melalui tadi pendekatan kepada masyarakat. Saya tanya bagaimana kalau kita bangun seperti ini, dan kan untuk semua juga. Dan kami langsung tunjukkan inilah kondisi banjir kita, kira-kira solusinya apa. Artinya kami umpang balik kepada masyarakat. Dia memberikan saran, kalau perlu Pak Camat ya dibangun di sini. Cuma ya pernah dibangun katanya, tapi seperti ini modelnya, buka sampai di ujung.
Anda tahu kapan lagi dibangun. Nah, akhirnya dia tidak bisa berbuat. Itulah keluhan masyarakat kepada kami. Dan ini kewajiban kita menyampaikan kepada pimpinan bahwa seperti inilah yang kita harus lakukan. Dan ini benar juga. Sebabnya semua bisa jalan. Jadi harus memang komunikasi dua arah ini. Komunikasi jadi dua bukan arah. hanya dari aspek yang kebutuhan satu sisi dipertimbangkan, tapi masyarakat juga yang langsung dibangunkan irigasi di depan ini tempat mereka. Bagaimana supaya yang terdampak ini juga bisa tetap beraktivitas, tentunya tidak mematikan, apalagi ada usaha ya. Ada usaha. Jadi bukan hanya titik-titik itu tempat titik-titik banjir, termasuk juga wilayah yang berbatasan langsung dengan Marsud dan Mandai. Dan kadang juga saya selalu ditelepon sebab masalahnya mulai dari poros Simpang 5 sampai ke bawah itu dikiranya Mandai semua. Dan kadang biasa teman-teman media yang tahu nomor saya bilang, Pak Camat, bagaimana kondisi banjir di Bulu-Bulu, bagaimana kondisi macet di Simpang 5. Ya saya katakan, mohon maaf Dinda, saya ini sebenarnya kalau berbicara wilayah di situ bukan wilayah saya, tapi bisa kami bantu memberikan informasi. Kebetulan kami juga ada di situ di dalam macet juga. Langsung saya fotokan bahwa seperti ini. Jadi tetap disampaikan. Saya sampaikan. Sebisa mungkin seperti apa. Sebab itu kan teman semua dari media tahu mengikuti informasi. Dan kebetulan kami juga terjebak di situ. Jadi langsung di TKP juga masalahnya. Cuma saya katakan sebenarnya bukan wilayah saya, tapi biarlah kami membantu teman-teman camat yang inilah kita mengenal lebih dekat ini Pak Camat, supaya kan mungkin teman-teman yang belum tahu juga atau masih belum tahu juga bahwa ini perbatasan mana saja yang masuk di Kecamatan Mandai khususnya. Seperti itu yang terjadi. Baik, Pak Camat, terus kalau kita berbicara di ini saya keluar dulu nih dari fungsi-fungsi atau tupoksi kerja di Kecamatan Mandai. Kalau saya berbicara mengenai refleksi 2 tahun kepemimpinan Pak Bupati dan Wakil Bupati, sejauh ini apa support yang Bapak rasakan atau diberikan kepada Bapak khususnya di Kecamatan Mandai di refleksi 2 tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati? Silahkan. Alhamdulillah selama kepemimpinan Bapak Bupati, refleksi selama 2 tahun kepemimpinan Bapak Bupati bersama Ibu Wakil Bupati. Pertama, alhamdulillah pelayanan kepada masyarakat dan ini respon dari masyarakat ini luar biasa. Tidak ada sekat untuk beliau, itu yang pertama. Saya katakan bahwa inilah salah satu hubungan emosional silaturahmi antara pemimpin dengan masyarakat kita. Itu yang pertama dia rasakan masyarakat kita. Yang kedua, sesuai dengan program Bapak Bupati di dalam visi misinya meningkatkan ekonomi daerah melalui potensi lokal mulai dari misi itulah kami mendorong masyarakat kita untuk melaksanakan paling tidak dalam usaha-usaha kecil menengah. Dan alhamdulillah Kecamatan Mandai selama kepemimpinan 2 tahun Bapak Bupati ini sudah 1.365 izin UKM kami berikan kepada masyarakat kita betul-betul bisa berbuat, bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan ekonomi seperti ini. Dan itulah yang kita harapkan di Kecamatan Mandai agar supaya masyarakat betul-betul bisa memanfaatkan kesempatan ini. Saya katakan tadi kesempatan karena kita ini boleh katakan berbatasan langsung dengan kota Makassar sehingga peluang itu tadi. Betul. Makanya kita dorong pelaku-pelaku ekonomi masyarakat kita ini dengan catatan memberikan kemudahan pemberian izin kepada masyarakat kita. Dan alhamdulillah dengan pelimpahan Bapak Bupati kepada kita punya kewenangan memberikan izin UMKM kepada masyarakat kita. Jadi sekarang datanya sudah 1.300 Kalau di Kecamatan Mandai sendiri sudah banyak pelaku UMKM juga? Alhamdulillah sudah banyak. Jadi itu izin yang kami keluarkan sudah lebih 1.300 lebih tadi. Itulah pelaku-pelaku ekonomi kecil dan menengah. Kenapa ini penting? Kita tahu persis bahwa dengan kondisi COVID kemarin yang selama 2 tahun hampir 3 tahun yang kita alami ini, yang bisa bertahan ini adalah pelaku UMKM saja. Dan kita tahu persis bahwa yang bisa melewati fase itu, melewati kondisi seperti ini hanya pelaku UMKM, sehingga fokus pemerintah kita, Bapak kita itulah yang kita fokuskan mendorong masyarakat kita sesuai dengan visi misi tadi itu. Artinya kita betul-betul mendorong bagaimana agar supaya ekonomi daerah melalui
potensi lokal bisa kita kembangkan. Itulah tugas kami, memberikan arahan, mendorong masyarakat kita untuk bisa lebih giat lagi untuk melaksanakan kegiatan demi meningkatkan kesejahteraan mereka. Baik. Itulah. Pak Camat, tadi disinggung mengenai produk UMKM, berarti ada juga dong pasti produk unggulan dari Kecamatan Mandai. Atau ini kan saya kalau berbicara Maros, ya paling Rati Maros atau mungkin di Kecamatan mana kemarin itu yang ubi gula merah seperti itu. Kalau di Kecamatan Mandai ada produk unggulan lainnya enggak, Pak Camat? Sebenarnya hampir sama sebenarnya di Kabupaten Maros semua. Kalau produk-produk unggulan seperti tadi itu Roti Maros di Kecamatan Mandai juga ada seperti itu sepanjang primadona bukan hanya untuk masyarakat Maros itu, Pak. Tapi kalau yang skalanya sifatnya tradisional ya ada juga kayak barongkonya ada, termasuk juga bolu cuke istilahnya termasuk termasuk kacang-kacang yang sembunyi istilahnya itu. Wah. Ada semacam itu semua di masyarakat kita semua. Jadi itulah produk-produk yang jadi intinya para pelaku usaha menengah ini betul-betul dibina, digembleng dan disupport semaksimal mungkin supaya bagaimana usaha mereka ini tetap menghasilkan menjadi perputaran ekonomi khususnya di Kecamatan Mandai ini, Pak Camat. Jadi saya tambahkan bahwa terkait tadi masalah masyarakat kita yang mengelola usaha kecil dan menengah ini, kita dorong lagi agar supaya apa yang ada, ikon-ikon yang ada yang terkenal di Kecamatan Mandai seperti ada Gremol. Sekarang kan sudah ada Maros Highland, termasuk juga di bandara ada 3 kan, sekarang sudah 3 kita punya ikon di Mandai yang terkenal dulunya kan hanya bandara. Sekarang sudah masuk lagi GM, alhamdulillah sudah ada lagi investor masuk, itu tadi masalah pariwisata Maros Highland. Ini saya dorong kepada masyarakat kita terkait dengan produk-produk unggulannya tadi, kalau bisa dimanfaatkan itu kita masukkan dan mereka terbuka untuk itu. Siapa saja yang punya produk dari UMKM ini bisa kita masukkan di situ agar supaya masyarakat yang datang di sana bisa melihat, oh ini produknya dari Kecamatan Mandai, oh ini produknya dari saya ini. Kalau bisa dimanfaatkan, janganlah kita jadi penonton di situ. Jangan kita bangga bahwa kami punya ada GM, kami punya ada bandara, kami punya ada Maros Highland, tapi dari masyarakat dampaknya kepada masyarakat tidak terlalu banyak. Manfaatkan itu, sebab di sana kan ada memang khusus untuk ruangan menjual produksi lokal. Dan kami alhamdulillah sudah komunikasi dengan pihak pimpinan di sana bahwa kalau bisa dia akomodir juga produk-produk masyarakat kami seperti itu. Tapi alhamdulillah dia akan terbuka. Termasuk pekerjaannya juga dong, Pak Camat. Termasuk pekerjaannya juga. Harus orang lokal. Orang lokal juga dong. Sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Alhamdulillah seperti itu. Cuma masyarakat kadang biasa diam. Itulah karakter masyarakat kita. Mungkin ada produknya tapi cuma dia bawa ke pasar saja. Semua seperti itu. Dia tidak bisa. Mereka masih bingung ini, Pak Camat. Masih bingung. Dia sepertinya kaget kalau ada investor seperti ini, dia bilang, wah siapa tahu kita tidak, dia seolah-olah merasa minder dan sebagainya. Itulah tugas kita selaku pemerintah setempat, memberikan edukasi, pemahaman, mendorong bahwa bisa di situ. Jadi misalnya kalau ada masyarakat yang misalnya ada punya produk UMKM ini, terus bingung, mau misalnya masukkan di Maros Highland atau mungkin di Grand Mall atau di mana tempat-tempat tertentu, itu bisa langsung ke Pak Camat atau Pak Desa, Pak Ler, bisa melapor di bisa sampaikan ke kita, ke Pak Desa, Pak. Nanti kita yang komunikasi dengan pihak pimpinan bahwa ada seperti ini. Bisa juga yang bersangkutan bisa ke sana, sampaikan saja bahwa ada seperti ini, nanti pihak direktur pimpinan menyampaikan ke kita bahwa ada seperti ini, dan itulah menjadi suatu kesepakatan kita. Kesepakatan sudah ada kesepakatan kita bahwa kalau bisa ya kita rekrut juga. Kenapa ini penting? Agar supaya dia merasa memiliki di dalamnya. Bukan berarti dia jadi penonton di situ, bukan. Tapi dia merasa memiliki dan mereka juga paham betul, wah ini memang kita juga membantu menekan angka pengangguran tentunya. Mengurangi angka pengangguran. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan mereka. Ini sesuai lagi dengan visi misi program kontrak dari Pak Bupati. Sesuai dengan visi misi Pak Bupati. Bagaimana masyarakat bisa sejahtera, religius dan berdesain. Ini luar biasa memang. Nah, Pak Camat, ini saya mau tanyakan lagi. Kita ketahui kan memang
terkait dengan fungsi-fungsi kerja di kecamatan. Tentunya ini bersinergi langsung, bersentuhan langsung dengan semua OPD. Betul. Ya. Sejauh ini bagaimana peran di setiap OPD yang Bapak rasakan khususnya di Kecamatan Mande terhadap mungkin support atau beberapa program dari setiap OPD yang berjalan? Tentu ini kan pasti sampai ke kecamatan juga, toh ada beberapa juga yang ada di kecamatan. Nah, sejauh ini bagaimana sinergitas yang dibangun Pak Camat terhadap OPD-OPD yang ada di Kabupaten Malang? Oh iya, alhamdulillah selama kami melaksanakan tugas dan kembali sebagai tugas dan tupoksi kecamatan adalah merupakan suatu fungsi koordinasi, fasilitasi, mediasi, dan sosialisasi. Fungsi-fungsi inilah yang kita lakukan di kecamatan terhadap instansi-instansi terkait yang ada di OPD. Misalnya ada program-program OPD yang akan dilaksanakan di tingkat desa dan kecamatan, ya kita akan fasilitasi mereka, fasilitasi agar supaya program-program mereka bisa terlaksana sesuai dengan apa yang menjadi suatu program di desa yang melalui proses musrembang tadi. Itulah tugas fungsi kami, melaksanakan koordinasi. Ada hal-hal tertentu kami koordinasi ke OPD terkait, apakah masalah ketentraman ketertiban, apakah masalah pemberdayaan masyarakat, apakah masalah pemeliharaan sarana dan fasilitas umum, termasuk tugas-tugas tugas-tugas administrasi kecamatan yang kita akan laksanakan, dan termasuk juga tugas-tugas yang dilimpahkan oleh pemerintah dalam hal ini Pak Bupati kepada camat. Itulah semua fungsi-fungsi kami lakukan. Intinya terus berkoordinasi ya. Tetap berkoordinasi sesuai dengan tugas dan fungsi kami di kecamatan. Baik. Pak Camat, saya juga ingin bertanya ini mengenai mungkin Pak Camat juga sudah dengar, kita juga sudah mengetahui bahwa jargon hati kita keren ini betul-betul sangat melekat di dalam bagaimana kerja sehari-hari yang ingin diusung oleh pemerintah di Kabupaten Maros ini. Jargon hati kita keren ini menurut Pak Camat seperti apa? Apa filosofi atau pendapat dari Pak Camat sendiri mengenai hati kita keren ini yang diusung oleh Pak Bupati dan Wakil Bupati ini? Intinya kalau kita berbicara hati kita keren, ya silaturahmi yang kuat, itu sebenarnya namanya kan hati, berarti dari hati ke hati. Berbicara dari hati ke hati itu lebih kuat ikatannya, lebih kuat ikatannya. Makanya saya katakan bahwa ini luar biasa memang slogan-slogan Bapak Bupati. Karena sekarang tidak ada lagi pemisah antara masyarakat dan pimpinannya, antara pemerintah. Ini kami juga lakukan di bawah. Artinya hati kita keren ini kami juga lakukan ke bawah. Cuman karena terus terang kami kan sudah boleh dikatakan sudah mau pensiun juga ya. Mungkin Tapi kan tetap jiwa muda. Paling kami juga harus berjiwa seperti itu. Siap. Apalagi kan pimpinan kita ini masih muda-muda ya. Kita mau maklum luar biasa. Intinya jiwa energi itu harus terus mengalir dimanapun juga. Tapi alhamdulillah masyarakat kita, utamanya pemuda-pemuda ya, inilah yang kita diharapkan kita untuk betul-betul bersinergi dengan mereka semua. Dan alhamdulillah banyak sekali potensi-potensi yang kita bisa lihat, utamanya adalah karena pemuda ini. Saya lihat saat terus terang pimpinan kita ini dekat dengan pemuda. Walaupun kami ini sudah anggap bahwa sudah tua-tua, tapi kami juga harus berjiwa muda juga. Betul. Bagaimana agar supaya menyesuaikan. Baik, Pak Camat, kita sudah berbicara panjang lebar ini. Kita juga sudah mengenal lebih jauh dan juga tentunya lebih dekat ini Pak Camat terhadap apa yang telah dikerjakan dan juga yang akan dikerjakan dari khususnya di Kecamatan Mande ini, Pak Camat. Seperti kita ketahui tadi, memang betul-betul sebagai kota penyangga, tentunya ini bagaimana perhatian khususnya di pemerintah Kecamatan Mandai khususnya ini memberikan terus wadah atau memaksimalkan segala potensi yang ada di masyarakat sehingga bisa membangkitkan baik itu sosial maupun ekonominya karena ini beririsan langsung ya sebagai kota penyangga. Tentunya inilah yang terus dibangun kepada masyarakat untuk menyelesaikan sedikit permasalahan-permasalahan yang ada, termasuk tadi banjir kita sudah bahas Pak Camat. Ini juga sudah dilakukan upaya-upaya untuk bagaimana menekan
seperti kita ketahui banjir ini kan ya kita tahu musiman, tetapi kan kalau kita tidak cegah pasti ya terjadi lagi di tahun berikutnya. Inilah komunikasi yang sudah dibangun sejauh ini, musyawarah kepada masyarakat langsung ya, dan mereka juga pada dasarnya sudah setuju, tetapi memang ada persyaratan tertentu, dan inilah yang sedang dicari dan sudah mufakat ya, insya Allah sudah sementara dibangun ya Pak Camat, bagaimana ke depan supaya tidak terjadi lagi hal seperti itu. Oke. Kita sudah bicara panjang lebar Pak Camat, memang kita dibatasi waktu, tapi semoga apa yang Pak Camat sampaikan tadi betul-betul bisa sedikit mencerahkan lagi kita, karena kita sudah mengenal lagi lebih dekat, khususnya di pemerintahan di Kecamatan Mandai. Pak Camat. Nah, ini sebagai closing statement Pak Camat, saya memberikan kesempatan kepada Pak Camat, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat khususnya di Kecamatan Mandai. Saya berikan waktu kepada Pak Camat, silahkan Pak Camat. Oh iya, makasih banyak. Jadi alhamdulillah bincang-bincang kita ini sudah banyak kita kupas, sudah banyak kita sampaikan bagaimana perkembangan ke depan Kecamatan Mandai, karena kita tahu persis bahwa Kecamatan Mandai adalah kecamatan penyangga dari Kota Makassar, sehingga ya terus terang banyak permasalahan-permasalahan memang kita harus selesaikan secara bersama-sama. Jadi saya harapkan kepada kita semua, utamanya kepada masyarakat, marilah kita jalin kebersamaan. Intinya adalah kebersamaan semua. Ada sesuatu hal-hal yang perlu disampaikan kepada kami, dikomunikasikan kepada kami agar supaya kita bisa duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan. Apakah masalah ketentraman dan ketertiban? Insya Allah kami bersama dengan Kapolsek dan jajarannya, ada Pak Daramil dan jajarannya, bisa koordinasi bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan. Mudah-mudahan Kecamatan Mandai ini tetap aman dan masyarakat kita bisa melaksanakan kegiatan ekonominya, kegiatan rutinitasnya, agar supaya kita bisa katakan bahwa masyarakat bisa sesuai dengan visi misi Kabupaten Maros ya, masyarakat Mandai bisa masyarakat sejahtera, religius dan berdaya. Seperti itulah yang kita harapkan semua. Ya, semoga kita sehat-sehat semua. Amin. Kita doakan juga semoga Pak Camat ini selalu sehat, alhamdulillah, selalu diberikan semangat, terus juga bisa melaksanakan fungsi-fungsi kerja khususnya yang ada di Kecamatan Mandai. Pak Camat, kita doakan sehat selalu Pak Camat. Amin. Terima kasih kembali Pak Camat untuk waktunya, karena kita dibatasi waktu. Saya yakin juga Pak Camat juga punya agenda yang sibuk, mudah-mudahan tidak masih sempat juga untuk melaksanakan tugasnya Pak Camat, menyempatkan waktu ada di studio Medium TV. Oke, baik. Pemirsa Medium TV, itulah tadi bincang-bincang ringan kita di salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Maros, yakni di Kecamatan Mandai, dan langsung sudah dijelaskan tadi oleh Pak Camat sejauh mana pencapaian yang dilakukan selama beliau menahkado di Kecamatan Mandai ini, dan juga seperti apa upaya-upaya untuk mengatasi berbagai masalah yang ada di Kecamatan Mandai. Tentunya ini bukan kerja-kerja mudah, namun saya yakin karena masyarakatnya juga ikut berperan serta ya Pak Camat, tentunya ini sangat membantu fungsi-fungsi kerja yang ada khususnya di Kecamatan Mandai, bahwa bagaimana peran serta aktif dari masyarakat juga ini sangat dibutuhkan ya Pak Camat, untuk bagaimana sama-sama menjadikan Kecamatan Mandai ini, apalagi seperti kita ketahui bahwa ini adalah kecamatan tertua ya Pak Camat. Ini sebentar lagi insya Allah akan peletakan batu pertama pembangunan Masjid Raya di Kecamatan Mandai ya Pak Camat. Insya Allah kita doakan semoga apa yang disampaikan dan dicita-citakan oleh Pak Camat tadi bisa segera terrealisasi. Dan perlu saya tambahkan, ada lagi. Jadi saya tambahkan, selama kepemimpinan Bapak Bupati ini, alhamdulillah Kecamatan Mandai sudah ODF untuk tahun 2002 kemarin. Oh iya. Nah, ODF itu artinya stop buang air besar sembarangan. Alhamdulillah Kecamatan Mandai adalah urutan ke 3 di 14 kecamatan masuk peraih ODF, artinya stop buang air sembarangan. Itulah salah satu persatu. Yang kedua, masalah stunting juga ya. Alhamdulillah selama 2 tahun stunting ini ya, skala kabupaten kita ya dikatakan peringkat kedua tertinggi di Sulawesi Selatan. Tapi setelah 1-2 tahun berjalan ini ya, kita sudah melampaui semua dan masuk ranking ke-8. Wah, dan ini sudah terjadi penurunan luar biasa. Dan termasuk Kecamatan Mandai salah satu giat untuk mendukung bagaimana penurunan angka stunting ini. Dan alhamdulillah sekarang di Kecamatan Mandai ya, yang dulunya lebih 1000 kasus, sekarang sudah tinggal 356.
kasus di Kecamatan Mandai. Sangat luar biasa. Ini luar biasa. Ini salah satu kontribusi untuk menurunkan angka stunting kita di Kabupaten Maros, Kecamatan Mandai. Ini luar biasa. Siap. Apa yang kita raih selama 2 tahun kepemimpinan Bapak Bupati bersama Ibu Wakil Bupati. Dan mudah-mudahan kedepannya bisa lebih turun lagi ya. Mudah-mudahan itulah kita harapkan. Pasti itu menjadi juga fokus khusus juga ya bagaimana. Betul. Tetapi sejauh ini ya saya lihat tadi penurunan sangat signifikan. Berarti memang ini sinergitas atau upaya-upaya yang dilakukan ini sangat maksimal. Iya, kita doakan apa yang menjadi perhatian ke depan juga bisa lebih terlaksana lagi sehingga apa yang menjadi masalah ini bisa. Ini atas kerja sama kita semua. Tentunya kolaborasi dari pihak TNI, Polri, termasuk dari pihak Puskesmas, Kesehatan, BKKBN dan semua unit kerja terkait di bawah ini bekerja semua. Ya, secara bersama-sama bagaimana agar supaya bisa kita menurunkan angka stunting kita ini. Kenapa ini penting? Kita juga malu kalau dikatakan stunting. Betul. Kenapa malu ya? Masa orang harus bodoh-bodoh, kurang gizi ya. Di sini kan sudah ada semua. Iya, padahal kita tahu ini melimpah di sini. Potensinya ada. Cuma barangkali saya biasa berkesimpulan mungkin faktor perilaku masyarakat kita. Perlu edukasi kepada masyarakat kita. Masyarakat kita sekarang ini kan banyak ya mungkin kebiasaannya saja. Misalnya saya katakan bahwa ada masyarakat kita, saya mungkin kebiasaannya makan ikan kering saja, itu saja terus. Akhirnya banyak potensi gizi. Ini kan yang diberikan terus edukasi ya. Yang pokok ini kan bagaimana pemenuhan gizi kepada masyarakat kita, utamanya ya yang bekerja di sektor pelayanan kesehatan, misalnya posyandu apa semua kita selalu dorong, sampaikan bahwa manfaatkan posyandu yang ada di desa kita sekarang ini. Dorong masyarakat kita himbau kepada Pak Desa, Pak Lurah agar supaya menyisir semua masyarakat kita. Siapa tahu ada masyarakat kita mengatakan bahwa tidak perlu lagi imunisasi dan lain sebagainya. Itu tidak boleh. Itulah tugas pemerintah kita, mendorong masyarakat untuk melaksanakan pemeriksaan secara rutin. Baik itu ibu hamil, baik itu bayinya dan lain sebagainya ya, sehingga ya inilah hasilnya kita bisa capai sekarang. Alhamdulillah. Tentunya upaya-upaya inilah upaya-upaya dan ini berkat dorongan dari binaan dari Pak Bupati dan Wakil Bupati yang tidak henti-hentinya mengingatkan kepada kita. Pak Camat tugasmu ini, Pak Camat tugasmu ini. Sampaikan. Kita malu juga ini kalau tinggi. Tapi alhamdulillah hasilnya sudah menggembirakan. Mengembirakan, alhamdulillah. Tentunya memang kita ketahui kan stunting ini jadi musuh bersama ya. Musuh bersama. Bukan hanya dan ini program nasional memang. Iya, ini memang juga program nasional juga. Jadi kita juga sudah ketahui bahwa khususnya di Kecamatan Mandai upaya sangat luar biasa ya. Tentunya memang peran aktif dari semua pihak. Bagaimana caranya untuk kita sama-sama memerangi stunting ini. Baik. Oke, baik Pak Camat. Kita mudah-mudahan bisa bertemu lagi. Mungkin di lain waktu dan juga lain tempat untuk kita terus sharing-sharing. Bisa juga saya sekali-sekali main di Kecamatan Mandai. Boleh. Bisa oke, mantap. Baik. Pemirsa Cilemedung TV, kita akan bertemu lagi di program mengenal lebih dekat lainnya, masih di 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Maros. Saya pamit undur diri dulu. Terima kasih kembali lagi Pak Camat untuk waktunya. Sehat-sehat selalu. Kita akan ketemu lagi. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.